Yos nakama, selamat datang di Love Tale Anime. Seencerit demi seencerit lama-lama akan menjadi... Yap, itulah moto hidup yang dianut oleh para leaker dalam menghidangkan soap iler manga One Piece pada kita semua. One Piece chapter 1058 mendapatkan judul New Emperor, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti Sang Kaisar Baru. One Piece chapter 1058 akan melanjutkan cover story dari keluarga Germo. Caesar Clown, sang manusia kentut, meminta agar dia bisa ikut pergi dengan Reiju, Ichiji, Biji, dan Yonji. Jika benar Caesar bergabung dengan keluarga Germo, maka akan menjadi sangat menarik. Pasalnya, Caesar pernah bekerja sama dengan Dr. Vegapunk, yang merupakan teman lama dari Vince Smoke Judge saat mereka masih berada di organisasi Mets. Hal gila apa yang akan dibuat oleh Caesar dan Judge nantinya? Pasti akan sangat menarik. One Piece chapter 1058 diawali dengan memperlihatkan kondisi mengenaskan dari sang baka Sencho, Luffy. Wajahnya bonyok serta saat ini dia dikerangkeng oleh Nami di dalam sebuah penjara kecil. Nami terus memarahi Luffy. Dia mengatakan jika Luffy adalah kapten yang bodoh karena telah membahayakan seluruh anak buahnya. Dia menambahkan jika kebodohan itu juga ada batasannya. Luffy meminta maaf dan sang narator berkata, salah satu kaisar lautan, Luffy, si topi jerami. Jinbe mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan jika saat ini semuanya baik-baik saja, sehingga Nami tak perlu lagi memperpanjang masalahnya. Nami malah memarahi Jinbe agar dia tak selalu memanjakan Luffy. Jinbe kaget dan merinding melihat kemarahan Nami dan mengira Nami sedang menggunakan Housoku Haki padanya. Chopper memberitahu Jinbe jika dia sebaiknya menghindari Nami ketika dia sedang PMS, apalagi saat dia sedang marah-marah. Di sisi lain, Franky sangat bangga dengan kapal Thousand Sunny. Meskipun jatuh dari tempat yang sangat tinggi, namun hanya ada satu lokasi saja yang mengalami sedikit kerusakan. Robin menerima koran lampu merah dari para burung pengirim koran, dan dia mengatakan pada semuanya jika poster buronan mereka yang baru telah tiba. Sanji langsung berlari ke arah Robin, namun Sanji terpeleset dan menabrak Robin. Walhasil, poster buronan mereka berterbangan. Kemudian sang narator membacakan seluruh nilai buronan mereka. Inilah bounty dari sang kaisar Luffy, si topi jerami, kapten dari armada besar topi jerami yang memiliki 5.600 pasukan, beserta 9 komandan Yonkou-nya, Dr. Tony Chopper, dalam kurung hewan peliharaan, bounty 1000 berry. Chopper berharap nilai buronannya bertambah, dan ketika dia melihatnya, meskipun bertambah, namun Chopper tetap kecewa karena dia masih dianggap sebagai binatang peliharaan. Navigator, sang kucing garong, Nami, bounty 366 juta berry. Melebihi ratusan juta, alhamdulillah, aku memang menginginkannya, ucap Nami. Musisi, Soul King, Brook, bounty 383 juta berry. Yohohoho, yeah, ucap Brook. Tukang kapal, Iron Man, Franky, bounty 394 juta berry. Franky terlihat kesal saat melihat poster buronannya karena foto profilnya diganti dengan kepala dari Thousand Sunny. Penembak jitu, God Usopp, bounty 500 juta berry. Usopp malah sedih. Dia berharap jika nilai bounty-nya tak akan pernah bertambah lagi. Arkeolog, Devil Child, Nico Robin, bounty 930 juta berry. Robin tak mengomentari bounty-nya. Dia malah memberikan permen kapas pada Chopper untuk menyemangatinya. Koki, Blackleg, Sanji, bounty 1.032 juta berry. Sanji terkulai lemas di atas kapal setelah mengetahui bounty-nya lebih rendah dari Zoro, bahkan saat ini lebih rendah dari Jinbei. Jurumudi, Knight of the Sea, Jinbei, bounty 1.100 juta berry. Jinbei datang menghampiri Sanji karena dia tak mengerti maksud Sanji dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Ahli pedang, Pirate Hunter, Roronoa Zoro, bounty 1.101 juta berry. Zoro berkata sembari tertawa pada Jinbei agar dia tak perlu memikirkan Sanji karena berurusan dengan si nomor 4 hanya buang-buang waktu saja. Kapten, sang Yonkou, Luffy, si topi jerami, bounty
3 miliar berry. Luffy meminta maaf pada Nami. Dia ingin segera dibebaskan karena Luffy sangat kelaparan. "Siapa yang kau panggil si nomor 4? Teriak Sanji. "Sopankah kau begitu berbicara dengan si nomor 2? Teriak Zoro. Dan pergelutan antara si nomor 2 dan si nomor 4 tak bisa dihindari. Yap, bagi kalian para fan gay-nya Zoro dan fan gay-nya Sanji yang mau gelut juga, waktu dan tempat sudah Mimin persiapkan di kolom komentar. Shin kemudian berpindah ke Pulau Karaibari, tempat kekuasaan dari Paduka Buggy di Clown. Para kru Buggy terlihat sangat gembira setelah Paduka Rajanya menjadi seekor Yonkou. Mereka juga sangat terkesima saat melihat kedatangan dari pendekar pedang terbaik di dunia, Dracul Mihawk, ke markas besar mereka. Namun mereka tak mengetahui apa yang sedang terjadi di ruang Paduka Raja saat ini. Di ruang tersebut, saat ini sudah ada Crocodile, Mihawk, Buggy, beserta anak buah inti dari Buggy, dan narator memperkenalkan Buggy sebagai salah satu dari Kaisar Lautan. Buggy sedang menangis dan meminta ampun, mukanya bonyok dan banyak luka di tubuhnya, bahkan giginya sampai ompong. Crocodile dan Mihawk duduk di kursi milik Paduka Raja. Crocodile meremas kepala Buggy, dan Mihawk mengarahkan pedangnya ke wajah Buggy. Kepalanya terpisah dari badannya, sedangkan badan dari sang Paduka Raja tergeletak di atas tanah. Buggy terus meminta pengampunan pada mereka berdua. Dia akan melakukan apapun meskipun itu harus menjilat sepatu milik Crocodile dan juga Mihawk. Crocodile berkata jika Cross Guild adalah ormas yang dibentuk oleh dirinya dan juga Mihawk. Tapi, mengapa seluruh dunia menganggap Buggy adalah bosnya? Buggy meminta maaf dan dia bisa menjelaskan semuanya pada mereka. Mihawk berkata jika Buggy adalah orang pertama dan terakhir yang menjadi Yonkou hanya dengan bermodalkan kata maaf saja. Mihawk meminta Buggy memberikan nyawanya untuk menebus semua kesalahannya. Crocodile sangat malu dan kesal dengan Buggy. Namun Buggy tetap meminta agar dia tak dibunuh. Namun, Mihawk menolak permintaan dari Buggy tersebut. Di sisi lain, Mr. Tree alias Galdino sangat senang karena dirinya bisa bekerja lagi di bawah keteknya Crocodile. Kabaji, Mohji, dan Alvida juga mau tak mau memutuskan untuk bekerja di bawah keteknya Crocodile. Flashback pun terjadi saat Mihawk dikepung oleh Angkatan Laut di Pulau Kuraigana. Saat membereskan barang-barangnya dan berencana untuk pindahan, Mihawk mendapatkan panggilan telepon dari Crocodile. Crocodile menertawakan Mihawk setelah dia kehilangan status Chichibukainya. Crocoboy menawarkan Mihawk untuk bekerja sama, karena jika mereka berdua membuat ormas, maka para angkatan laut juga tak bisa menganggap remeh mereka. Crocodile menceritakan masa lalu Mihawk yang dahulu adalah seorang pemburu angkatan laut, hingga dia mendapatkan titel sebagai The Marine Hunter. Crocodile semakin meyakinkan Mihawk ketika berkata jika mereka berdua memiliki kesamaan dalam hal memilih orang yang dapat mereka percayai. Kemudian kilas balik memperlihatkan Pulau Karaibari saat dikepung oleh Angkatan Laut. Buggy diperlihatkan sedang bersiap-siap untuk melarikan diri dari sana. Namun salah satu anak buahnya memberitahukannya jika kapal perang Angkatan Laut tiba-tiba diserang dan tenggelam satu persatu. Buggy kebingungan siapa yang melakukannya, dan salah satu krunya mengatakan jika semua itu adalah ulah dari Crocodile dan juga Dashboard. Para kru malah membicarakan sebuah rumor jika sang Paduka Buggy sudah dianggap seperti Big Bro oleh Crocodile benar-benar nyata. Bahkan saat ini Crocodile rela mengorbankan nyawanya hanya untuk menyelamatkan sang Paduka Buggy. Dan semua kru Buggy semakin salah paham terhadapnya. Buggy tertawa jahat, namun dalam hatinya dia sangat ketakutan karena kedatangan Crocodile ke tempatnya pasti untuk menagih hutang berupa uang yang sangat banyak padanya. Saat ini Buggy tak memiliki uang sepeser pun, dan dia berpikir kedatangan Crocodile jauh lebih buruk dari para angkatan laut. Ternyata Crocodile sengaja datang karena dia tahu jika Buggy pasti akan melarikan diri ketika dikepung oleh angkatan laut. Buggy berkata pada Crocodile meskipun jasa ekspedisinya terlihat sangat sukses, namun dia harus memberi makan semua krunya yang sangat banyak. Selain itu, kru terbaiknya yaitu para raksasa baru-baru ini keluar dari bajak lautnya. Crocodile berkata jika Buggy tak bisa membayar dengan uang, dia masih bisa membayar dengan menjual dirinya sendiri padanya. Buggy mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan jika dia dan Crocoboy adalah kawan seperjuangan.
saat kabur dari penjara Impel Down dulu. Crocodile berkata jika memang mereka adalah kawan, maka Buggy harus membayar semua hutangnya. Atau Crocodile akan melakukan sesuatu dengan tangannya sendiri. Karena dia membutuhkan semua uang itu untuk mendanai ormas barunya yang baru saja dia bentuk. Buggy mencoba bernegosiasi dengan menawarkan diri untuk ikut bergabung dengan ormas baru milik Crocodile. Dia akan membayar semua hutangnya dengan bekerja di bawah keteknya Crocodile. Ormas baru pasti membutuhkan sesuatu agar cepat berkembang. Buggy akan bertanggung jawab dengan desain poster, percetakan, dan proses penyebarannya. Semua itu akan digratiskan oleh Buggy untuk Crocodile. Flashback pun berakhir. Crocodile semakin kesal saat melihat poster dari ormasnya yang baru. Karena Buggy terlihat menjadi sosok yang paling penting di dalam organisasi. Buggy berkata jika semua ini hanya kesalahpahaman, karena dia tak bermaksud untuk melakukannya. Dia mengatakan jika anak buahnya terlalu mengagungkan dirinya, sehingga mereka membuat posternya seperti itu. Dan saat pertama kali melihatnya, Buggy juga sangat syok. Flashback kembali terjadi saat Buggy melihat poster ormas barunya. Dia kaget, namun dia tak bisa melakukan apa-apa karena poster tersebut sudah tersebar luas ke seluruh lautan. Shin kemudian berpindah ke markas pusat angkatan laut, Brand New, yang bertugas sebagai pemberi nilai buronan, kemudian berkata mengenai Buggy. Buggy merupakan otak di balik insiden di Impel Down. Saat itu, dia juga salah satu mantan kru dari Raja Bajak Laut. Bahkan, dia adalah rival dari Akagami no Jackie, salah satu kaisar lautan. Buggy juga sangat karismatik. Dia bisa membuat Crocodile datang untuk membantunya ketika angkatan laut mengepung pulau Karaibari, di mana ternyata Crocodile dan Mihawk juga saat itu tengah membentuk sebuah aliansi. Gerakan memburu para angkatan laut bahkan telah mendapatkan banyak gelontoran dana bansos dari organisasi bawah tanah. Ormas baru milik Buggy ini patut untuk diperhitungkan. Brand New kemudian memperlihatkan nilai buronan mereka yang baru, mantan Shichibukai, Sir Crocodile, seorang pengguna logia dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata, serta sosok karismatik. Bounty 1.965 juta berry. Mantan Shichibukai, Hawkeye Mihawk, yang kemampuan berpedangnya melampaui Shanks, sang pendekar pedang terbaik di dunia. Bounty 3.590 juta berry. Paduka Buggy the Clown, sosok yang bahkan mampu membuat Mihawk dan Crocodile berada di bawah keteknya. Bounty 3.189 juta berry. Selain itu, Buggy juga ditetapkan sebagai kaisar lautan yang baru oleh Angkatan Laut bersama dengan Luffy si topi jerami. Flashback pun berakhir. Crocodile berkata pada Buggy apakah dia saat ini sangat senang dengan status Yonkou-nya. Buggy berkata jika dia tak bermaksud untuk itu dan dia berniat untuk menjilat sepatu Crocodile sampai bersih. Diamlah, jancok, bentak Crocodile. Mihawk berkata jika dia tak mempermasalahkan jika Buggy yang mendapatkan seluruh pamornya. Karena Mihawk juga tak memiliki niatan untuk menjadi seekor Yonkou. Dia hanya ingin hidup dengan tenang. Apakah kau serius, Mihawk? Ucap Crocodile. Mihawk berkata jika mereka dapat memanfaatkan Buggy untuk mencuri perhatian dunia, karena mereka berdua dapat membunuhnya kapanpun dari balik layar. Buggy akhirnya keluar dari ruangan paduka rajanya. Dia mengumumkan ormas barunya yang bernama Cross Guild. Sambil menangis, dia juga mengumumkan komandan barunya, yaitu Crocodile dan juga Mihawk. Shin kemudian berpindah ke Pulau Kamabaka, markas pusat dari pasukan revolusioner. Koala masih menangisi Sabo, namun Ivankov berkata Sabo pasti baik-baik saja. Koala juga lega jika semuanya baik-baik saja. Ternyata seluruh pasukan revolusi yang pergi ke Marijoa termasuk Uma telah kembali ke Kamabaka, kecuali Sabo. Morley berkata pada Koala jika Sabo juga membuat mereka merasa khawatir, termasuk Karasu yang tak menduga insiden yang terjadi pada Sabo ketika mereka berpisah di Marijoa. Tapi mereka harus tetap mempercayai Sabo. Dragon mengatakan jika saat ini Sabo pasti baik-baik saja. Namun, dia tak akan memaafkannya jika Sabo benar-benar membunuh Raja Cobra. Apapun alasan dari Sabo, jika dia harus melakukannya. Dragon mencoba bertanya pada Kuma mengenai apa yang dia lihat dari kejadian Sabo yang sebenarnya. Namun Kuma masih merespon layaknya dia adalah seorang budak.
Angkatan Laut berhasil menyadap telepon yang terhubung ke Pulau Kamabaka, dan mereka mengira jika itu pasti telepon dari Sabo. Mereka akan merekam semua pembicaraan tersebut. Telepon berdering. "Semuanya harap tenang. Ini Koala," ucap Koala. "Ini aku, Sabo." Pada akhir One Piece chapter 1058, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Yos nakama, itulah rangkuman dari One Piece chapter 1058. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.